Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wat-tabarruk wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syaikh al-imam al-habib as-sayyid Ahmad bin Muhammad ibni Abdul Karim ibni Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahumullahu ta'ala wa radiya anhuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina jami'an min barakatihima wa karamatihima wa ulumihima wa du'aihima wa nafahatihima wa nafa'atihima wa anwarihima wa asrarihima fid darain fid dini wad dunya wal akhirati amin. Walidha qala ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Dalam kurung ya. Itu yang dalam kurung seperti yang saya katakan itu perkataan hikam ya. Yang di luar kurung, yang di pinggir ya, kita baca pinggir, tidak baca di tengah. Yang di luar kurung itu perkataan syarih yang menyarai ya. Yaitu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Kalau yang dalam kurung itu perkataan hikam, perkataan sahibul hikam. Beliau masyhur dengan nama Ibnu Athaillah, As-Sayyid Ibnu Athaillah. Itu pengarang hikam As-Sakandari. Sakandari ini daerah yang ada di Mesir. Jadi beliau orang Mesir. Walidha lan krono iki keterangan. Walidha lan krono iki dawu arih nafsaka minat tadbir ya. Ijtihad. Walida musyara ilaih dari walida. Walida lan krono iki dawu ari nafsaka. Maksudnya musyara ilaih tadi. Musyara ilaihnya itu kembali ke keterangan ari. Oleh karena ini ya, walida lan krono iki apa? Iki dawu ari nafsaka minat tadbir. Qala dawu sapa ki musannif yaitu Ibnu Athaillah. Ijtihaduka fima dhamina laka. Ijtihaduka utawi metentengi sira. Metentang nemen-nemeni metentengi sira fima ing dalem barang dhamina kang nanggung kang jamin sapa Allah laka maring sira. Ijtihaduka utawi metentengi sira
Jadi berusaha betul gitu. Fima, padahal barang itu sudah dijamin oleh Allah. Seperti apa? Rezeki. Rezeki itu dijamin oleh Allah. Fima ing dalam barang domina kang nanggung sapa Allah laka maring sira. Aita kafala tegese nanggung Allah sapa Allah laka maring sira bi kelawan ma. Laka takafala tegese nanggung Allah sapa Allah laka maring sira bihi kelawan ma wa huwa utawi ma apa yang ditanggung oleh Allah itu ar-rizqu rizki wa huwa utawi ma ar-rizqu iku rizki tafaddulan minhu wa ihsanan tafaddulan hale dadi kanugrahan pemberian dari Allah. Tafaddulan hale dadi kanugrahan minhu saking Allah. Tafaddulan hale dadi kanugrahan minhu saking Allah wa ihsanan lan gawe bagus. Jadi rezeki ini dijamin oleh Allah sebagai bentuk karunia dan kebaikan Allah kepada kita hambanya. Qala ta'ala, mana Allah menyatakan jaminan. Qala dawu sapa Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Wa ka'ayyin, banyak ayatnya ya. Di antaranya yang beliau datangkan di sini wa ka'ayyin min dabbatil la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyin lan pirang-pirang minda batin saking hewan kang gumeremet yang melata, yang berjalan di atas muka bumi, termasuk manusia. Minda batin saking hewan kang gumeremet la tahmilu iku ora bisa nanggung. La tahmilu iku ora bisa nanggung apa dabbah rizqaha ing rezekine dabbah. Allahu yarzuquha. Allahu utawi Allah yarzuquha iku kang paring rezeki sapa Allah ha ing dabbah. Wa iyyakum lan ing sira kabeh. Wa ka'ayyin lan pirang-pirang minda batin saking hewan kang gumeremet la tahmilu iku ora bisa nanggung apa dabba rizqaha ing rezekine dabba. Allahu utawi Allah yarzuquha iku paring rezeki sapa Allah ha ing dabba wa iyyakum lan ing sira kabeh ila ghairi dzalika sampai maring liyane mengkono dawuh wa ka'ayyin. Di mana firman ini wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum titik. Sampai di sini ayatnya. Surat Al-Ankabut ayat 60. Surat Al-Ankabut ayat 60. Silakan dicek. Dan banyak itu ya, banyak. Ayat yang semacam ini banyak. Seperti wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Itu juga sama maknanya. Artinya Allah menjamin menanggung rezeki hambanya. Baik itu manusia ataupun hewan, ditanggung oleh Allah. Ila ghairi dzalika sampai maring liyane mengkono dawuh wa ka'ayyim min dabbatin minal ayati nyatane ini. Jadi dengan perkataan ini beliau memberi isyarat bahwa ayat semacam ini banyak itu. Minal ayati nyatane saking piro-piro ayat. Wa taqsiruka lan sembrono ni sira.
wa taksiruka lan sembrono ni sira fima ing dalem barang tuli bakang den supri den tuntut apa ma mingka saking sira wa taksiruka lan sembrono ni sira fima ing dalem barang tuli bakang den supri kang den tuntut apa ma mingka saking sira wa huwa utawi ma tuliba apa yang dituntut ya dari kita ya, manusia ini apa yang dituntut dari kita ya al-amal itu amal. Kalau masalah rezeki Allah yang nanggung, tapi cuma tuntutan ini kau laksanakan. Rezeki kata Allah aku jamin, aku tanggung kamu, tapi tuntutanku kau laksanakan. Apa itu amal? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, ini tuntutannya. Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa huwa utawi ma al-amalu iku amal. Alladzi tatawassalu kang bisa tumeka sira bihi sebab amal. Alladzi tatawassalu kang bisa tumeka sira bihi sebab amal adatan ing dalam adati ila maulaka maring Gusti ni sira yani Allah maksudnya maulaka yani Allah ila maulaka maring Gusti atau bindoro itu mana Jawa dulu ila maulaka maring Gusti ni sira atau bindoro ni sira ma alladzi amal itu seperti apa min adzkarin nyatane saking pira-pira zikir wa sholawatin lan pira-pira salat ini seperti sholat tahajud bukan sholat tahajud, sholat duha laksanakan. Jadi jangan hanya ingat kepada jaminan, tapi wa taksiruka fima tuliba minka min adzkarin nyatani saking pira-pira zikir wa sholawatin lan pira-pira salat wa auradin lan pira-pira wirid wa ghairi dzalika lan liyani mengkono-mengkono adzkar wa ghairi dzalika lan liyani mengkono-mengkono adzkar wa sholawat wa aurad ya. Jadi ada perbedaan tipis antara zikir dan wirid. Kalau wirid itu kebanyakannya bil lisan dan ada ukurannya, ada bilangannya. Misalnya suruh wiridan 500, 1000, 700 itu wirid namanya. Kalau zikir itu ingat. Bisa gak ada hitungannya. Ingat Allah itu zikir. Tapi kalau ada wirid itu ada hitungan, sekian ratus, itu wirid. Jadi wirid zikir itu akan ada zikir itu yang tanpa suara ya. Mengingat Allah, zikir bil qalbi, zikir dengan hati, atau juga disebut zikir khafi, zikrul khafi. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono adzkar, sholawat dan aurat min anwa'i taati nyatane saking pira-pira maceme pira-pira taat. Min anwa'i ta'ati nyatane saking pira-pira maceme atau warnane pira-pira taat. Qala ta'ala qala dawu Allahu sapa Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ninya itu kasrah mutakallim. Nah kalau kita baca waqaf illa liya'budun ya. Sebetulnya itu liya'buduni ya. Sudah sampai lihat kalau nggak percaya di Quran itu harakatnya itu mesti ni. Cuma kalau kita baca waqaf ya liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora dadi akan sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun angin supaya nyembah atau ibadah sapa jin lan manusa ni ing ingsun illa liya'buduni angin supaya nyembah sapa jin lan manusa ni ing ingsun. Al ayata nyempurnaaken sira atau maca sira ing ayat. Al ayata nyempurnaaken atau maca sira ing ayat. Di mana firman ini? Di surat Az-Zariyat ayat di mana? Ya, itu di surat An-Nas itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aduh. Salbu. Zariyat ayat berapa ya? Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Juz 27. Biasa dibawa ceramah sama Ayat 27. Suratnya di surat 27. Ya, setelahnya Ar-Rahman, Waqi'ah. Fal matlubu minal muridi. Fal matlubu moko utawi kang den supri atau kang den tuntut ya. Minal muridi saking wong kang ngarepaken. Wong kang ngarepaken wusul ilallah. Ini istilahnya ulama tasawuf murid ini. Murid salik artinya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Itu murid atau salik. Minal muridi saking wong kang ngarepaken wusul ilallah. Apa yang dituntut? As-sa'yu iku usaha. As-sa'yu iku usaha. Fi qutil arwahi ing dalem panganan pikuati piro-piro ruh. Makanan ruh ya. Bukan qutul arwah, bukan qutul asbah, bukan qutul a'dha, bukan. Fi qutil arwahi ing dalem panganan pikuati piro-piro ruh. Wa huwa utawi qutul arwah zikrul maula. Zikrul maula iku zikir Gusti. Eling Gusti Allah, zikrul maula. Iku eling Gusti. Wa fi'lu ma lan ngelakoni barang yuqarribu kang marekaken apa ma ilaihi maring Allah. Wa fi'lu ma lan ngelakoni barang yuqarribu kang marekaken apa ma ilaihi maring Allah. La qutul asbah. La qutul asbahi. Ora panganan pikuati piro-piro anggota badan. La qutul asbahi. Ora panganan pikuati piro-piro anggota badan. Ya kalau qutul asbah ya seperti yang ada di depan ini. Roti, pisang itu qutul asbah ya. Qutul asbah. Ngaji ini qutul arwah. Jadi ini double dua-duanya ini. Dua-duanya. Di sini ada qutul arwah, di sini juga qutul asbah ini. Li'annahu krono satuhune
Qutul ashbah qaimun iku jumenengi atau ngatur ya. Qaimun iku jumenengi atau ngatur bihi kelawan qutul ashbah ghairuhu sapa liyane murid. Kalau qutul ashbah ini rezeki kan sudah ada yang ngatur itu. Sudah ada yang jamin. Siapa? Ya Allah yang jamin. Li'annahu krono satuhune qutul ashbah qaimun iku iku jumenengi atau ngatur bihi kelawan qutul ashbah ghairuhu sapa liyane murid wa huwa utabi ghairuhu maulahu iku gustine murid. Maulahu iku gustine murid. Nah, ini khobarnya. Jadi ijtihaduka fima dominalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Dalilun iku nuduhaken alan timasil basirati ing atase kebuseke peningal ati mingka saking sira. Dalilun iku nuduhaken alan timasil basirati ing atase kebuseke peningal ati mingka saking sira. Jadi begini maksudnya kan perkataan hikam. Matan hikam, redaksinya hikam. Ijtihaduka fima domina laka. Jadi apa ijtihaduka metentengi, berupaya sungguh-sungguh ya. Berupaya sungguh-sungguh kamu di dalam apa yang sudah dijamin oleh Allah kepadamu ya. Dan sembrononya kamu, sembrono di dalam apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tuntutan kita. Apa kita dituntut apa? Amal. Itu tuntutan. Sembrononya kamu terhadap tuntutan yang telah dituntut oleh Allah. Apa itu? Ibadah, amal. Maka itu menunjukkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu menunjukkan tertutupnya mata batinmu. Tertutupnya mata batinmu. Terhapus, ya tertutup, terhijab mata batin. Itu menunjukkan mata batinmu. Jadi yang pokoknya kita ibadah, apa diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Masalah rezeki itu dijamin oleh Allah. Pokoknya tuntutan ini kita kerjakan. Amal, sholat wajib, sholat sunat, duha, tahajud, kita kerjakan. Dijamin oleh Allah. Dijamin. Tidak usah repot-repot. Cuma kan kita yang kadang gak percaya seperti nggak percaya. Nah ini makanya ini urusan hati kan. Kadang kita nggak yakin gitu, nggak percaya. Tertutupnya penglihatan mata batin maksudnya itu. Tertutupnya penglihatan mata batin. Iya. Jadi bersungguh-sungguhnya kamu di dalam apa yang telah dijamin oleh Allah. Dan sembrononya kamu di dalam apa yang menjadi tuntutan kepadamu, itu menunjukkan, kata beliau, tertutupnya mata batinmu. Tertutupnya mata batinmu. Ai ama. Jadi intimas ini ama, buta. Mata batinnya buta. Tertutup. Gak melihat ya. Dan mata batin itu lebih hebat dari mata zahir ya.
mata batin. Kalau mata zahir ini kita dihalangi oleh hijab, tembok, tabir misalnya. Mata zahir kita sudah nggak bisa melihat, Tapi kalau mata batin bisa kemana-mana, ke alam gaib, ke langit. Itu mata batin. Jadi mata batin jauh lebih tajam, ya. Jauh lebih tajam daripada mata zahir. Mata zahir kita sudah terhijab dengan tembok, dengan satir, sudah nggak bisa melihat apa yang ada di balik tembok, apa yang ada di balik satir, apalagi di alam barzakh, alam kubur, alam gaib. Tambah nggak tahu lagi gitu. Tambah nggak tahu lagi. Tapi kalau mata batin, ya, mata batin ini, ya, ini luar biasa, lebih hebat daripada mata zahir. Cuma rata-rata mata batin kita ini tidak melihat. Itu masalahnya di sini. Mata batin kita ini nggak melihat, nggak hidup. Nah, makanya bagaimana cara kita untuk menghidupkan mata batin? Padahal di dalam manakib itu tiap manakib kita minta itu. Kalau dibaca penuh loh ya manakib. Di mana itu? Ya ibadah. Di mana itu? Pada tentangan bikashfil hujbi an aini wa rafa'il baini min baini wa tumsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Bikashfil hujbi, ya Allah bukakan hijab bikashfil hujbi an aini, dari mataku, wa rafa'il baini min baini, dan angkat jarak antara aku dengan yang gaib, angkat jarak itu. Bikashfil hujbi an aini wa rafa'il baini min baini. Dan sebetulnya kita minta itu, kita minta. Cuma begini, kalau saya mendalami ini ada dua cara ya, ada dua cara. Cara yang pertama cara klasik. Cara yang kedua ini metode cepat. Ya sama dengan nahwu. Nahwu itu kan ada metode klasik, cara lama. Kalau ikut cara lama belajar nahwu itu ya pokoknya diaji semua. Seperti saya dulu belum ada metode cepat ya. Semua kitab nahwu kita aji. Kita belajar dunia, syarah Kafrawi, Awaqibud Durriyah, Imriti, Syarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, Alfiyah, dan Ibn Wakil syarahnya. Diaji semua. Itu metode klasik. Sekarang kan bermunculan metode-metode baru. Ya. Yang ini kita bersyukur mempercepat anak-anak kita atau anak didik kita untuk bisa cepat memaham, bisa membaca kitab kuning. Jadi ada metode Amsilati yang dari Kiai Taufik itu Jepara ya. Jepara, ada metode Al-Miftah Sidogiri, ada metode Al-Falah Peloso. Itu metode cepat. Sama dengan masalah bikashfil hujbi ini. Ada metode klasik, ada metode cepat. Kalau metode klasik bagaimana? Ya pokoknya terus takwanya kuat, hati terus dibersihkan, hati terus dibersihkan. Satu saat, tapi tidak tahu itu berapa tahun akan sampai juga. Jadi saya berusaha meneliti tentang ini ya, dari beberapa orang yang mukasyafah yang saya temui. Di antaranya guru saya sendiri, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau itu pernah satu ketika saya masih di sana, ada Habib Zain bin Semit ya, Madinah. Beliau masih ada, kalau Habib Zain masih ada. Kalau Abu Yasin Muhammad sudah meninggal ya. Tahun 2004 kalau nggak salah beliau meninggal. Saya sudah di sini. Beliau meninggal tahun 2004. Habib Zain masih ada sekarang. Beliau sepuh, tapi sepuh sudah.
juga sama-sama alimnya, sama-sama Allah. Cuma ketika Habib Zain ini biasa sudah saling berkunjung ini akhlak yang perlu ditiru ya, oleh kita muridnya ini, saling berkunjung, gak ada gengsi, jaga image, gak ada itu, gak ada. Biasa sudah saling berkunjung. Jadi kalau Habib Abu Said Muhammad ke Madinah, itu bisa dipastikan beliau akan ke pondoknya Habib Zain. Setelah dari makam Nabi, kebanyakan sudah akan ke pondoknya Habib Zain. Sebaliknya, kalau Habib Zain ke Mekah umroh, misalnya, beliau di Madinah, datang ke Mekah, setelah umroh, itu bisa dipastikan pasti ke pondoknya Abu Said Muhammad. Nah, satu ketika, Habib Zain ini datang ke Abu Said Muhammad. Datang, kemudian ditanya oleh Abu dengan siapa Habib, katanya, umpama bahasa kita. Jadi beliau kan berbahasa Arab, tapi ya, dengan siapa Habib? Saya cuma berdua, katanya, dengan supir, dengan santri. Jadi memang ada santri beliau yang dicocoki kemudian jadi supir beliau. Dan itu orang Indonesia, orang Indonesia. Kemudian jadi memang banyak hadamnya Habib ini yang orang Indonesia ya. Memang cocok orang, kenapa? Karena akhlak orang Indonesia ini bagus, katanya, akhlaknya bagus. Jadi banyak dicocoki oleh masyayikh, oleh syekh, oleh Habib, oleh Zaid. Setelah datang ke situ ditanya dengan siapa Habib? Hanya dengan supir santri. Kok tidak ikut masuk? Dan diajak masuk. Biarin sudah. Pas kata Abu supirnya antum itu zuriat. Kata Abu zuriat artinya zuriat kanjeng Nabi. Kaget Habib Zain. Loh, gua tahu. Padahal nggak pernah dikenalkan ini. Nggak pernah dikenalkan oleh Habib Zain bin Semit. Nggak pernah. Loh, kok tahu, katanya. Baunya lain, Bin. Jadi baunya sudah kedengaran. Kita melihat. Jadi istilah beliau itu bau, katanya. Baunya sudah kedengaran. Jadi beda kalau dengan kita ya. Baunya itu bau badan, bau kelencapan. Yang didengar itu bau kelencapan. Aromanya beda. Aromanya beda. Ya sama lah dengan mukjizat, di antara mukjizat Nabi Musa itu kan. Jadi kalau dimasukkan ke kele ini tangannya, jadi ya Musa adkhil yadaka fi jaybika, ya, baik Musa, masukkan tanganmu di jaib. Jaib ini khilaf ulama, ada yang mengatakan saku, ada yang mengatakan kelencapan. Jadi kalau ikut tafsir yang kelencapan, masukkan tanganmu ke kelencapan kamu, kemudian keluarkan. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Kemudian keluarkan tangan itu, niscaya akan keluar cahaya. Ini mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya 9 mukjizat. Dan itu disebut di dalam Quran. Wa ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Aku beri Musa ini 9 mukjizat. Cuma yang terkenal ke kita kan hanya tongkatnya saja, Asa Musa. Padahal bukan hanya tongkat Nabi Musa itu mukjizat, termasuk diantaranya tangan. Jadi tangan Nabi Musa itu kalau dimasukkan ke kelencapan, dikeluarkan, itu keluar lampu, keluar cahaya. Itu kan beda dengan kita. Coba kita. Celok. Masuk ke kelencapan, keluar. Dia keluar dia keluar bau. Bukan keluar lampu, bukan keluar. Kalau Nabi Musa takhruj bayda'a min ghairi su', katanya, akan keluar lampu putih. Kan betul itu. Betul. Kalau Nabi kita keluar air dari jari jemarinya. Keluar air kalau Nabi kita. Itu mukjizat. Bahkan andai kata ini ada, air ini ada, ini paling utamanya air. Dibanding Zam-Zam, kalah Zam-Zam dengan ini. Andai kata ada, tapi Nabi kan sudah nggak ada. Makanya ulama mengatakan wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Paling utamanya air, kata ulama,
adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi. Andai kata itu ada, lebih utama dari Zam-Zam. Tapi karena sudah Nabi nggak ada, yang mujizat itu udah ada gitu. Sekarang ya Zam-Zam yang paling afdolul miyah di atas bumi ini ya Zam-Zam. Andai kata ada itu. Jadi Nabi bukan tidak diberi mujizat juga, Nabi diberi juga. Jadi bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Dan itu sudah terbukti ketika sahabat butuh air, mau minum, butuh air untuk wudhu, itu Nabi hanya menjulurkan telunjuknya dan keluar air dari telunjuk, dari jari Nabi itu. Intimas, jadi makna intimas ai ama, tegesi wuto. Jadi wuto ini peninggal hati, buta mata hatinya. Jadi kembali kepada ceritanya Buya ya. Jadi kemudian Habib Zain heran, lo kok tahu katanya? Baunya sudah beda. Masa antum nggak dengar katanya? Diguyarnya gitu. Masa antum nggak dengar baunya gitu? Jadi ternyata setelah diurus-urus, ternyata memang iya ini kalau nggak salah putranya salah satu kiai yang punya pondok besar di Malang. Mondok ke Habib Zain gitu loh. Cocok dijadikan supir, dijadikan hatam oleh Habib Zain gitu. Hal-hal semacam ini kan bagi saya ini bagaimana beliau bisa tahu? Bagaimana beliau belum pernah bertemu dengan orang? Katanya bau, sudah dari jauh sudah kedengaran baunya itu. Ini kan terbukanya mata batin beliau ya. Jadi makanya ada cara klasik ya. Kalau cara klasik takwanya yang kuat, hati bersihkan ya. Hati bersihkan, banyak wirid, banyak riyadhah, banyak tirakat, satu saat akan dibuka mata batinnya. Satu saat. Kapan itu? Berapa tahun itu? Itu hak Allah. Itu hak Allah. Tapi ada cara klasiknya. Cara metode baru. Metode baru. Jadi kalau saya simpulkan hanya ada dua. Kesimpulannya itu ada dua. Apa itu? Dua itu bersihkan hati, masukkan zikir hati. Itu lebih cepat. Bersihkan hati. Hati bersihkan dari semua penyakit hati. Apa penyakit hati? Ada 10 dalam hati kita ini yang itu merupakan penyakit. Dan ini penghalang. Antara lain al-kibar, sombong, al-hasad, dengki, ar-riya, riya. Jadi pamer, suka pamer amal. Amalnya tidak ikhlas karena Allah. Tapi ingin dipuji, ingin diperhatikan. Riya. Kemudian juga al-hiqd, pendendam. Kemudian juga riya, sum'ah, ingin masyhur, ingin beken, ingin terkenal. Ini penyakit. Penyakit ini penghalang, iya. Kemudian ujub, jadi heran kepada dirinya sendiri, heran kepada dirinya sendiri, kagum kepada dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Ujub, tazkiyatun nafsi, suka memuji diri sendiri. Ini penyakit hati, dan ini harus dikikis. Artinya saya bukan kebersihan, tidak. Mungkin saya lebih jelek dari sampean hatinya. Tapi mari kita berusaha membersihkan ini karena ini penyakit. Termasuk aku. Nah ini ujub ini aku. Makanya istilahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau punya istilah keluarkan aku dari aku. Keluarkan aku dari aku. Jadi aku yang maaf, aku yang lora, aku yang non, aku yang mas, aku yang kiai, aku yang ustadz, buang. Aku yang habib, termasuk habib ya. Jadi itu harus gak ada. Harus aku yang kiai, aku yang ustadz. Ini harus dikikis. Kalau kita nggak bisa, mungkin gak, berat satu kali pun nggak bisa. Bertahap. Intinya jangan disuburkan di dalam hati kita. Intinya jangan disuburkan. Bertahap 5%, 10%, sampai habis itu. Jangan ditumbuh suburkan, jangan justru disuburkan, jangan. Karena ini penghalang ya. Penghalang. Makanya Imam Ghazali itu berkata di dalam Ihya'nya, al-qalbu mir'atun. Hati itu bagaikan cermin.
Jadi kalau cermin itu bersih kan bisa kita buat cermin. Tapi kalau hati kotor kan nggak bisa, nggak akan muncul gambar itu, nggak akan muncul gambar itu, nggak akan muncul. Jadi bahkan ada, nggak perlu takut ya, nggak ada orang kadang begini, ngaji tasawuf itu takut, wah itu urusan tua-tua. Ada begitu, padahal guru saya di Mekah, salah satu guru saya, Syekh Abdul Karim, cucu daripada Syekh Arsad Banjar, ya, salah satu guru saya juga, itu bilang kita ini sudah salah cara, kata. Kita ini sudah salah cara. Mestinya tasawuf itu agak awal dipelajari, karena itu membersihkan hati. Karena kalau hati bersih, ilmu itu akan kerasan. Ilmu itu akan kerasan di hati. Tapi kalau hatinya nggak bersih, nggak tetap ilmu itu. Nggak, hatinya nggak ceket, nggak lekat di hati itu. Tapi kalau hatinya bersih, ilmu itu lekat. Nah sekarang malah tambah ditakut-takuti. Jangan belajar ilmu tasawuf, itu urusan orang tua-tua. Nanti nggak bisa bergerak katanya, nggak bisa kulit. Dan yang betul nggak bisa. Itu beliau mengkritik salah kita, salah kaprah sudah katanya. Mestinya tasawufnya harus agak awal dipelajari, karena itu pembersihan hati. Dan itu ada kaitannya dengan ilmu. Kalau hatinya bersih, ilmu nahu gampang melekat, ilmu sorof gampang melekat, gampang dipaham, ilmu fikih gampang masuk dan gampang melekat. Hafalan pun juga begitu. Tapi kenapa sekarang kita hafalan sudah 1 hari sudah hilang hafalannya? Kadang-kadang detail. Hafalannya sudah hilang, tidak ceket, hafal kemarin, sekarang sudah hilang. Ya mungkin penyakitnya itu penyakit hati ini, penyakit hati. Baik. Wahia utawi basirah, ainun iku moto meripat fil qalbi dalam hati. Itu basirah namanya. Kalau mata zahir, mata di kepala ini basor. Di bahasa Arabnya basor. Tapi kalau basirah itu mata batin. Kalau basor mata kepala, mata zahir. Kalau basirah mata hati. Wahia utawi basirah ainun iku meripat fil qalbi ing dalem hati. Fil qalbi ing dalem hati. Tuderiku kang bisa nemu apa ainun fil qalbi al umura ing pira-pira perkara al maknawiyata kang bangsa maknawi. Umur yang maknawi termasuk yang gaib ya. Bisa dijangkau dengan mata batin ya. Al umura ing pira-pira perkara al maknawiyata kang bangsa makna. Kama annal basara kaya oleh setuhune peninggal zahir mata yang ada di kepala ini basor yudri iku bisa nemu apa basor al umura ing pira-pira perkara al mahsusata kang tingali al mahsusata kang tingali al umura ing pira-pira perkara al mahsusata kang tingali. Jadi mata batin itu dia akan menemukan perkara-perkara yang gaib. Itu mata batin. Sebagaimana mata zahir ini bisa melihat perkara-perkara yang mahsusah, perkara yang bisa dirasakan oleh panca indera ya. Oleh panca indera. Wa fi ta'birihi lan iku tetep ing dalem gawe ibarati ke musannif bil ijtihadi kelawan metentang. Beliau kan menggunakan bahasa ijtihad, metentang, berusaha betul, sungguh-sungguh. Isyaratun utawi isyarah. Wa fi ta'birihi lan iku tetep ing dalem
gawe ibaratnya ke musannif bil ijtihadi kelawan ijtihad isyaratun utawi isyarat ila anna talabar rizki maring setuhune nyupri rizki min ghairi ijtihadin saking tanpa metetang min ghairi ijtihadin saking tanpa metetang labasa iku ora dadi opo iku maujud bihi kelawan tolak la ba'sa iku ora dadi opo bihi iku maujud bihi kelawan tolak lil muridi kedue wong kang ngarepaken wusul ilallah lil muridi kedue wong kang ngarepaken wusul ilallah. Jadi di dalam adanya Kiai Musannif ini menggunakan bahasa ijtihad ya, metang-tang, berusaha betul ya, berusaha betul. Ini ada isyarat. Apa isyaratnya? Bahwa menuntut rezeki, mencari rezeki tanpa metentang itu nggak apa-apa. Tidak akan mengurangi rezeki kita. Tidak akan mengurangi rezeki kita. Mencari rezeki tanpa metentang itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, tidak akan mengurangi rezeki kita. Kadang yang metentang sudah dijamin perhitungan kita, double lagi ini. Tapi ternyata enggak. Kan ada yang begitu, itu sudahlah. Amati perjalanan kita ini. Kadang kita kejar rezeki itu ya. Secara perhitungan akal, kita akan dapat berlipat ganda. Ternyata malah lebih sedikit dapatnya itu. Dapatnya lebih sedikit malah. Padahal kan ini sudah metentang ini, ya, sudah metentang. Enggak begitulah kalau bukan rezekinya. Wala yadullu lan ora nuduhaken wala yadullu lan ora nuduhaken apa tolak alantimasi basiratihi ing atase wutone atau kebuseke atau wuto tidak melihat alantimasi basiratihi ing atase wutone peninggal atine murid. Peninggal atine murid. Ini ada yang salah ya. Jadi ibaratnya ada yang saya betul itu basirati. Ba, sod, iya, ro, ta, bukan nun. Ada yang tak, ada yang tak. Soleh. Bita awinun. Itu yang betul. Ada yang pakai nun, rezeki. Itu yang salah. Jadi sekali lagi ini pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, baca aja, nggak tahu dibaca bagaimana ya. Ikuti aja percetakan itu, dibawa kemana-mana, dibawa ke yang salah. Ini pentingnya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu nahwu dan sorok, karena ini kaitannya dengan bahasa, nahwu sorok dia terasa. Ini ada yang nggak beres susunan itu. Kita cari perbandingan. Gimana susunan katanya tadi? Basyiratihim. Hah? Susunan kata-katanya tadi. Yang maksudnya kata-kata yang mana? Basyiratihim ya? Basiratihi. Ya, enggak, ini masalah tulisan. Ya. Salah tulisan.
iya kan di sini basironi. Di sini basironi, mana ada basiro? Basir. Ada. Untuk lebih meyakinkan, lihat di percetakan yang lain. Ternyata percetakan kitab yang dipegang oleh Soleh itu Aketa. Ini ada. Hah? Tak. Nah, ini percetakan pelosok. Soleh percetakan apa? Libanon. Oh iya, bagus itu. Maksudnya kertasnya bagus kalau Libanon. Ini percetakan Semarang ini punya saya. Ke Surabaya, Maktabah Surabaya. Jadi kalau orang yang punya ilmu dia nggak gampang akan ikut. Kerasan. Nah, ini ada yang nggak beres dengan susunan begitu. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu baca aja, nggak tahu baca kemana itu ya. Dibaca kemana. Jadi ini ada salah cetak ya. Jadi basiratihi yang betul. Jadi la'ala shawab basiratihi. Wala yadullu lan orang nuduhaken apa talab ala timasi basiratihi ing atase wutone peninggal atine murid ya. Peninggal atine murid. Jadi ini penjelasan tentang perkataan yang ada di atas ini. Jadi intinya ijtihaduka fima domina laka wa taqsiruka fima tuliba minka ya dalilun ala intimasil basirah minka. Ini intinya, ini yang dibahas. Ini perkataan hikam. Ini yang dibahas oleh ya Syekh yang menyarai ini. Jadi artinya metentengi awakmu. Jadi berusaha betul dirimu ya terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah, terhadap apa yang dijamin oleh Allah, yaitu rezeki ya. rezekinya anggota badan ya. Jadi qutul asbah bukan qutul arwah ya. Dan sembrononya kamu, kata beliau, sembrononya kamu di dalam apa yang dituntutkan kepadamu ya. Apa yang dituntutkan kepada kita? Ibadah, amal ya. Ibadah, amal. Jadi makanya harus seimbang ini, harus seimbang ya. Jadi jangan terlalu di polosoro rezeki. Mau cari silakan. Kalau memang makomnya masih makom asbab ya. Kalau masih makom asbab silakan keluar cari rezeki. Tapi jangan keterlaluan. Karena itu percuma, ada yang nanggung juga. Jadi harus seimbang ya. Rezeki mencari kalau memang makomnya makom sebab asbab. Tapi jangan sembrono di dalam apa yang dituntutkan kepada kita. Kita ini dituntut apa? Kita ini dituntut beramal. Kita ini dituntut ibadah. Kita ini dituntut menyembah kepada Allah. Jangan sembrono dalam hal ini. Jangan sembrono. Jadi kalau dia terlalu metenteng di dalam mencari rezeki, atau dia sembrono di dalam apa yang telah dituntutkan kepada kita, itu menunjukkan, kata beliau, itu menunjukkan butanya mata batin kita. Itu menunjukkan butanya mata batin kita ya. Mata batin kita. Jadi karena rezeki itu sudah ada yang jamin. Sudahlah banyak orang itu ya, termasuk kita sendiri mungkinlah dalam perjalanan hidup kita ya. Dalam perjalanan hidup kita untuk mencari rezeki itu. Semakin dikejar, semakin nggak dapat gitu. Semakin dikejar, perhitungan akal mestinya didapat, tapi justru nggak didapat gitu. Ada yang seperti itu kan begitu. Makanya al-mal, kata Nabi itu zillun zaidun. Jadi harta itu seperti bayang-bayang fata morgana ya.
Bayang-bayang kalau masih belum waktunya, sampean kejar sudah. Akan lari. Bayang-bayang sampean, ya, dikejar sama sampean. Tambah lari, tambah lari, tambah lari. Tapi kalau sudah waktunya, ada di kaki kita. Bayang-bayang itu ada di kaki kita. Jadi kalau sudah waktunya. Ya, oh iya jodoh. Tapi ya harus usaha, ya usaha. Harus usaha. Harus usaha. Bagi yang nggak punya jodoh, kalau yang sudah punya jodoh, Cari lagi. Bulan Nabi ini ya makanya harus ya kalau bisa itu seimbang lah ya. Jadi di dalam apa yang dituntutkan oleh Allah kepada kita lakukan. Kita lakukan juga mencari rezeki sebagai bentuk ikhtiar, ya juga, tapi jangan menentang, Malah taya-taya. kalau ya taya gue karena sudah ada yang jamin kok. Hari kita ini hanya ngadati aja gitu, nanti malah menentang dari kesakian, ya tak ikut nih mau menentang. Secara perhitungan aneh misalnya namen capi jujur iya udah perhitungannya ini sekian sekarang ini ketika waktu panen anjlok harganya mau apa sekarang tomat ini orang yang banyak yang udah ketika waktu nanam, mahal, semangat, sampai mulai maghrib, dari sahabat sampai pulang maghrib, aduh ketika panen anjlok, Lemes lah. kita makan banyak banget tomat. Jadi itu masuk di situ. Jadi ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Jadi kalau orang menentang berarti mata batinnya buta, dia nggak tahu, ke gaib dia gitu loh. Berarti kan dia nggak tahu ke gaib gitu, Kalau tahu ke gaib kan tenang saja. Tenang saja. Pokoknya makom takdir terus. Oh lihat ada. Ini lah. Oh lihat ada. Jadi ya ibadah, amal, sholat, zikir, wirid, riyadhah itu harus ya. Karena itu yang dituntut kepada kita. Mencari rezeki ya silakan. Kalau memang makomnya makom asbab, dan kalau sudah makom tajrid tak perlu keluar, diam aja di rumah. Datang sendiri. Iya datang sendiri. Datang sendiri gitu. Pokoknya aman. Gak ada piring terbang, sendok terbang, gak ada istri gak pengpang-pengpang, gak marah. Tapi kalau istri marah, gak tenang, ya keluar aja. Makomnya masih belum makom tajrid, itu berarti makomnya masih makom asbab, keluar. Cari rezeki itu dicari. Hukum sebab akibat. HP kalau nggak ada pulsa itu tajrid. Iya benar. Iya. Gak bisa nih bro. WA ke saya gitu tanggolang. Untuk HP tempat tajrid. Tempat tajrid. Tempat ada bagian. Jadi Terpaksa Yesin tak kesokan. udah kesokan. Bahkan artinya tak kesokan. Ya Terpaksa sudah Oh, jadi demikian satu perkataan dari Sayyid Ibnu Athaillah Sekandari, kita baca mudah-mudahan
bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri unsa wa zakar wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana aslih wa akirra birridha minkal uyun waqti anna rabbana kullan anta diyana ruslul manun waghfir wastur anta akramu man satar ratuka fasabbahat fihal hasa wa arwatil jasha bima'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati amratuka fasabbahat fihal hasa jasha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi amratuka fasabbahat fihal hasa wa arwatil jasha على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء آل الكرام الشرفاء وعلى الصاحب المصابيح الغرر اللهم آمين اللهم اهدنا بهداك فلا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.